إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada sekitar tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW itu menghadapi sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Badar, yang diantaranya dilatar belakangi bahwasanya Nabi SAW sebelum hal tersebut terjadi maka beliau diusir dari negeri Mekah. Harta beliau diambil dan harta orang-orang kaum muhajirin itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah SAW hendak pergi untuk kembali mengambil harta kaum muslimin, yaitu dengan menjegat rombongan dari kabilah Abu Sufyan, kabilah dagang Abu Sufyan. Namun qadarullahu ma syaa fa'al, bahwasanya gerombolan atau kafilah dagang tersebut berhasil lolos dan akhirnya kelompok dagang Abu Sufyan tersebut meminta tolong kepada Abu Jahal untuk kembali menyerang Rasulullah SAW. Maka keadaan berbalik. Ketika itu Nabi SAW tidak bersiap-siap untuk berperang, namun hanya ingin bersiap-siap menjegal dari kafilah dagang Abu Sufyan ketika itu. Oleh karena itu kekuatan Nabi SAW tatkala itu hanya berjumlah 300 dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu berjumlah 1000 orang yang akan menyerang Nabi SAW dari pasukannya Abu Jahal. Dan ketika itu Nabi SAW benar-benar realistis. Apa yang beliau lakukan? Ketika itu beliau berdoa. Beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah putus bahwasanya Nabi Muhammad SAW terus beristighosah di keadaan genting agar Allah memenangkan pasukan kaum muslimin yang ketika itu tidak sebanding, yang jumlahnya 300 banding 1000 dengan persenjataan yang jauh lebih rendah dibandingkan musuh ketika itu. Dan kejadian ini Allah abadikan dalam firman-Nya di surat Al-Anfal. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perkenankan bagi kalian sesungguhnya Allah, yaitu aku akan mendatangkan bala bantuan, yaitu dengan bala bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan ketika kaum muslimin sudah sampai di medan peperangan, maka Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar berdua belum terjun ke medan peperangan. Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq tugasnya adalah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi terus mengangkat tangan hingga selendang beliau terjatuh. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq setelah selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta kemenangan melawan orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak." Wahai Nabi Allah, cukuplah engkau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha sayunjizuka laka ma wa'dak. Sesungguhnya bahwasanya Allah akan mengabulkan, menepati janji kepada engkau. Namun Nabi Muhammad SAW tidak peduli. Beliau terus bermunajat, merendahkan diri, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, yaitu dengan doanya yang terkenal, Allahumma anjis lima wa'adatani. Ya Allah, ya Allah, menangkanlah, tepatilah janjimu kepadaku. Allahumma innaka in tuhlika hadhil isabah. Ya Allah, jika engkau binasakan umatmu ini min ahli Islam, yaitu jika engkau kalahkan orang-orang dari pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300 tersebut, la tu'bad fil ard, maka niscaya engkau tidak akan disembah. Sampai redaksi doa Nabi Muhammad SAW terkesan memaksa, namun beliau terus bermunajat, merendahkan diri kepada Allah agar senantiasa Allah turunkan pertolongan. Dan pada akhirnya Allah turunkan firman-Nya yang tadi dibacakan oleh khatib, yaitu surat Al-Anfal ayat 9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah, ketika engkau beristighosah, meminta tolong kepada Allah dalam keadaan genting, fastajaba lakum, maka Allah kabulkan doa kamu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwasanya aku kirimkan bala tentara bantuan yang jumlahnya 1000 malaikat secara berturut-turut. Dan dengan sebab pertolongan Allah tersebut, kaum muslimin memenangkan peperangan yang pertama di tahun 2 Hijriah, yaitu perang Badar. Dan Allah Ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah telah menangkan kalian, yaitu di satu tempat di lembah Badar, wa antum adillah, sedangkan kalian dalam kondisi lemah, yaitu jumlah kalian sedikit, fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka hikmah yang bisa kita petik bahwasanya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan dirinya kepada Allah, maka itu akan menjadi salah satu sebab doa kita terkabul, salah satu sebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang lain. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, yaitu dari kota Mesir yang menuju negeri Madian. Tatkala itu Nabi Musa alaihissalam itu telah melakukan satu kesalahan, yaitu ketika dengan tidak sengaja beliau berhendak untuk memukul dari salah seorang sukunya Fir'aun. Kemudian tanpa disadari pukulan tersebut membuat wafat orang yang dipukul tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukannya Fir'aun ke negeri Madian. Dan tatkala itu Nabi Musa alaihissalam tidak membawa perbekalan yang cukup. Beliau pergi ke negeri Madian tanpa membawa perbekalan dan dalam kondisi lapar. Dan pada akhirnya beliau bertemu dengan satu gerombolan masyarakat yang sedang mengantri mengambil air. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam melihat ada orang-orang yang akhlaknya itu buruk. Ketika ada beberapa seorang wanita yang tidak diizinkan untuk mengambil air tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam dengan ikhlas beliau membantu kedua perempuan tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali merenung, meminta kepada Allah, sedangkan beliau dalam kondisi lapar. Makanya Allah Ta'ala berfirman ketika itu
dan Nabi Musa alaihissalam diabadikan dalam surat Al-Qasas. Allah Ta'ala berfirman, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Dan kemudian Nabi Musa membantu memberi minum ternak itu untuk menolong kedua perempuan tadi. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan di sini Nabi Musa alaihissalam mulai berdoa bahwasanya kata beliau, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bahwasanya ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Tatkala itu Nabi Musa sangat lapar. Dan pada akhirnya ketika di kondisi genting tersebut, Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi tidak membawa bekal, Allah kabulkan doa beliau. Maka Allah Ta'ala berfirman, faja'athu ihdahuma. Ketika itu maka datanglah dua orang, salah seorang dari dua wanita tersebut, tamshi al-istihya, datang kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi malu. Qalat, kemudian dia berkata, inni abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah aku menyeru engkau untuk mengundang, memberikan balasan atas kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam diberikan diijabah doanya tatkala beliau dalam kondisi lapar. Allah bantu ilhamkan kepada beliau untuk menolong seorang wanita yang sedang mengantri mengambil air, dan pada akhirnya orang tersebut kembali memberi balasan berupa kebaikan makanan untuk Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah sekali lagi bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghindakkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa menganggap dirinya fakir, maka Allah tanpa tahu dari mana pertolongan datang, maka Allah dengan skenarionya menolong Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan melalui wanita tersebut. Dan juga selain itu lihatlah Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji dengan penyakit kulit yang bertahun-tahun, kemudian diabadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh dhur. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika dia menyeru berdoa kepada Tuhannya. Apa kata Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit kulit bertahun-tahun? Kata beliau, anni massaniyadh dhur. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan menggunakan bahasa massani. Massani itu artinya disentuh. Sesungguhnya aku telah disentuh oleh sebuah penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah adalah zat yang maha pengasih di antara zat orang-orang yang maha penyayang. Maka lihatlah Nabi Ayub alaihissalam ketika itu berdoa, dan ketika itu pula Nabi Ayub diberikan kesembuhan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, maka jika seseorang ingin agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah dia senantiasa merendahkan diri kepada Allah dalam bermunajat, dalam berdoa, dan jangan pernah kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tempat atau waktu yang baik tatkala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita sujud. Tatkala kita sujud dalam salat, maka posisi kepala kita, yaitu anggota badan yang kita hormati, ada dalam posisi paling rendah. Dan ketika itu kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan ketika itu kepala kita berada posisi paling bawah. Dan itu adalah kehinaan dalam bermunajat kepada Allah dengan tujuan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara sebab dikabulkannya doa bahwasanya tatkala kita melepaskan kesombongan yang ada dalam diri kita, dan jangan sampai ada setitik kesombongan yang masih bercokol dalam hati kita, dan itu bisa jadi menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa-dosa kita yang begitu banyak, dan bisa jadi kita terlalu merendahkan diri bukan kepada Allah Subhanahu wa taala namun kepada makhluk yang sejatinya mereka hina
Dan oleh karena itu marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah dalam berdoa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka oleh karena itu dalam khutbah yang kedua ini izinkan khatib menambah 2 poin terkait bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita senantiasa harus mempelajari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, beliau pernah berkata, ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Oleh karena itu kita harus belajar. Tatkala kita berdoa, kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita perlu belajar makna Al-Ghaffar, mana Ar-Rahman, mana At-Tawwab, Al-Halim, Al-Kabir, Al-Qawi dan seterusnya. Dan tentunya kita dapat bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Dan yang terakhir, di antara cara agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan khusyuan dalam berdoa kepadanya, di antaranya adalah menyadari bahwasanya diri seseorang, yaitu kita, adalah hamba yang sangat lemah dan sangat butuh pertolongan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam zikir kita senantiasa berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha tegak, bi rahmatika astaghis, yaitu dengan rahmatmu aku beristighosah. Aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau limpahkan kepadaku segala urusan meskipun hanya sekejap mata. Dan ini membuktikan bahwasanya sekejap mata pun kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Oleh karena itu kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah perbuatan kesyirikan. Maka dari itu janganlah sampai kita menghinakan diri kepada selain Allah dan merendahkan diri kepada selain Allah. Bukan hanya itu adalah dosa, namun bisa jadi itu kita masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah agar dijauhkan dari dosa-dosa kesyirikan, dan semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar senantiasa merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyayana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله